wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen pembimbing sekaligus dosen penguji pada ujian hari ini, Bunda Dita Lustari, MPSI Psikolog, serta teman-teman yang saya sayangi. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alwin Sanur Hasana dengan NIM 22232250027. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menyempatkan hadir pada agenda sidang skripsi ini. Selain itu saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang sudah hadir untuk menyaksikan dan mendukung presentasi saya. Baik, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung memulai presentasi saya dengan judul skripsi dampak desain ruang kelas terhadap kenyamanan belajar anak usia dini di TK Hang Tuah Kota Bengkulu. Latar belakang pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan penting dalam perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses belajar anak adalah desain ruang kelas yang digunakan, ruang kelas yang dirancang dengan baik, nyaman, dan ramah anak. Rumusan masalah. Di sini ya, rumusan masalah yang pertama, bagaimana kondisi desain ruang kelas di TK Hang Tuah Kota Bengkulu? Faktor-faktor desain ruang kelas apa saja sih yang mempengaruhi kenyamanan belajar anak usia dini? Sejauh mana desain ruang kelas berpengaruh terhadap kenyamanan belajar anak usia dini? Dan bagaimana penataan ruang kelas yang ideal untuk meningkatkan kenyamanan belajar anak usia dini? Selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Menganalisis pengaruh desain ruang kelas terhadap kenyamanan belajar anak usia dini. Mengetahui elemen desain interior ruang kelas yang paling berkontribusi dalam meningkatkan minat belajar anak usia dini. Mengidentifikasi hubungan antara tata letak, warna, furnitur, pencahayaan, dan elemen dekoratif ruang kelas yang terlibat dalam fokus anak selama proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu di sini ada tujuan pustaka. Mengidentifikasi elemen-elemen desain ruang kelas seperti tata letak, warna, pencahayaan, dan estetika yang berpengaruh pada kenyamanan belajar anak usia dini. Yang kedua, mengkaji peraturan dan standar desain ruang kelas PAUD pada yang sesuai dengan kebijakan nasional untuk memastikan kesesuaian dengan ruang kelas di TK Hang Tuah Kota Bengkulu, dan menyusun landasan teori yang kuat untuk mendukung analisis dampak desain ruang kelas terhadap kenyamanan belajar anak usia dini di lokasi penelitian. Nah, tujuan pustaka ini untuk memberikan dasar ilmiah dan referensi yang valid dalam penyusunan skripsi serta memberikan gambaran kooperatif tentang pentingnya desain ruang kelas yang nyaman dan ramah anak dalam mendukung proses belajar anak usia dini. Nah, selanjutnya di sini ada metode penelitian. Di sini ada 3 metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data atau observasi. Yang kedua, metode wawancara atau interview. Yang ketiga, ada dokumentasi. Selanjutnya, landasan teori. Desain ruang kelas pada pendidikan anak usia dini merupakan rencana pengelolaan ruang kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Pengaruh desain ruang kelas terhadap kenyamanan belajar anak usia dini.
dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan bagi anak. Nah, faktor-faktor seperti warna yang cerah dan stimulatif, perabotan ergonomis tanpa sudut tajam, serta sirkulasi ruang yang dinamis dapat meningkatkan motivasi dan kenyamanan belajar anak usia dini. Yang selanjutnya, regulasi dan standar desain ruang kelas PAUD menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang pendidikan anak usia dini. Ruang kelas harus memenuhi standar yang mendukung kenyamanan dan kebutuhan anak dalam belajar. Hal ini dapat mencakup aspek fisik ruang, perabot, pencahayaan, ventilasi, dan kenyamanan sehingga anak dapat belajar dengan optimal dan aman. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Di sini, data dikategorikan berdasarkan elemen desain ruang kelas seperti tata letak, pencahayaan, warna, dan furnitur. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data lapangan dengan teori dari hasil studi pustaka terkait dengan desain ruang kelas ramah anak, dan teknik triangulasi digunakan untuk memvalidasikan data dari berbagai sumber observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan di sini hasil penelitian desain ruang kelas yang ramah anak dengan penataan yang baik seperti tata letak fleksibel, pencahayaan alami, warna-warna cerah yang menenangkan, dan furnitur sesuai ukuran anak dapat meningkatkan kenyamanan belajar anak usia dini. Kenyamanan ruang kelas berpengaruh positif terhadap minat dan fokus belajar anak, sehingga proses belajar menjadi lebih efektif dan stimulasi perkembangan anak dapat maksimal. Pengaruh desain ruang kelas terhadap kenyamanan belajar anak usia dini menunjukkan bahwa desain ruang kelas yang memperhatikan tata letak pencahayaan, warna, dan furnitur yang sesuai dengan ukuran anak dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak. Hal ini sejalan dengan prinsip desain ruang kelas PAUD yang ramah anak yang menekankan pentingnya ruang yang nyaman, aman, dan menarik untuk mendukung proses belajar sambil bermain. Baik, selanjutnya kesimpulan dan saran di sini. Mendesain ruang kelas dengan memperhatikan elemen interior seperti warna, pencahayaan, tata letak, dan furnitur yang sesuai dengan ukuran anak agar menciptakan suasana nyaman dan menarik bagi anak usia dini. Mengutamakan pencahayaan alami dan penggunaan warna-warna yang menenangkan seperti warna biru dan hijau untuk mendukung fokus dan kenyamanan belajar. Menata ruang kelas secara fleksibel agar dapat disesuaikan dengan berbagai aktivitas belajar dan bermain anak. Dengan demikian, desain ruang kelas yang ramah anak menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di TK Hang Tuah Kota Bengkulu. Nah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya, alasan saya memilih judul ini adalah karena desain ruang kelas sangat berpengaruh pada kenyamanan saat belajar anak. Jika ruang kelasnya nyaman, anak-anak jadi lebih senang, fokus, semangat. Nah, desain yang baik juga membantu anak merasa aman dan bisa berinteraksi dengan teman-temannya dengan mudah. Nah, untuk teori di sini menggunakan teori dari Jean Piaget dan teori dari Vygotsky.
hasil penelitian data primer, yaitu informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Nah, data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi, wawancara, dokumentasi visual dan kuesioner yang diambil langsung di TK Hangtua Kota Bengkulu untuk mengetahui bagaimana desain ruang kelas mempengaruhi kenyamanan anak usia dini. Selanjutnya, hasil penelitian sekunder. Data sekunder yang telah dikumpulkan dengan maksud lain untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya ada triangulasi. Triangulasi teknik untuk mengkaji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Bila dengan 3 teknik menguji kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut lagi kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, desain ruang kelas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak usia dini. Anak-anak pada usia ini sangat sensitif terhadap lingkungan mereka, termasuk warna, pencahayaan, tata letak furnitur dengan baik dapat memberikan dampak positif. Oke, baik, di sini ada kesimpulan dari penelitian ini. Desain ruang kelas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi anak usia dini. Anak-anak pada usia dini sangat sensitif terhadap lingkungan mereka, termasuk warna, pencahayaan, tata letak furnitur, dan dekorasi ruang. Ruang kelas yang didesain dengan baik dapat memberikan dampak positif dalam beberapa aspek. Nah, yang pertama itu meningkatkan minat dan motivasi belajar. Yang kedua, menciptakan rasa aman dan nyaman. Ketiga, mendukung perkembangan holistik anak dan meningkatkan konsentrasi dan fokus. Nah, dampak desain ruang kelas terhadap kenyamanan belajar anak usia dini. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.